Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang makna insan dalam Al-Quran yang beranggotakan saya Juanda Dewi Saputri. Perkenalkan, nama saya Dimas Ali Firmansyah. Saya Ahmad Syahkunia Tevana Putra. Saya Sofia Amalia Afifah. Saya Nuria Pepi Yuwana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas arti kata insan, yaitu makna insan di dalam Al-Quran, berapa banyak kata insan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, dan beberapa contoh bacaan di dalam Al-Quran. Jika dilihat dari aspek bahasa, kata insan menurut Ibnu Mahsur, yaitu diambil dari 3 akar kata. Yang pertama anasa, yang kedua annasa, yang ketiga nasia. Anasa sendiri memiliki 3 arti, yaitu absoro, alima, dan istadana. Absoro yaitu berarti melihat, bernalar, dan berpikir. Dengannya, manusia dapat ambil pelajaran dari apa yang mereka lihat. Yang kedua adalah alima. Alima berarti ilmu. Dari ilmu tersebut, manusia dapat membedakan perkara yang benar dan salah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal dan pikiran. Sedangkan kata istadzana memiliki arti meminta izin. Karena itu manusia merupakan makhluk yang beradab, yang kadang meminta izin ketika akan melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Dalam arti lain, meminjam. Berdasarkan pembedahan kata ini, al-insan dapat diartikan sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan untuk menalar, makhluk yang berilmu, serta makhluk yang beradab. Ansana berarti jina atau ramah. Manusia merupakan makhluk yang bersahabat dan ramah pergaulan. Sedangkan kata nasia berarti lupa. Manusia merupakan makhluk yang memiliki sifat lupa. Quraisy Shihab mengartikan bahwa kata insan ini dinyatakan sebagai seorang yang memiliki sifat harmonis, tampak, lemah lembut, serta pelupa. Dalam bahasa Inggris, kata al-insan ini disebut sebagai human atau manusia. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa al-insan dapat diartikan sebagai makhluk yang memiliki kemampuan menalar dan berpikir, yang dengannya manusia dapat mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat sehingga ia dapat maju dan berkembang. Ia merupakan makhluk yang berilmu, sehingga dengan ilmunya ia dapat membedakan suatu perkara yang benar atau salah. Ia merupakan makhluk yang pada hakikatnya memiliki azab, sehingga ia tidak suka merampas dengan mengambil hak orang lain tanpa izin. Ia merupakan makhluk yang pada hakikatnya ramah dalam pergaulan serta bersahabat dengan lingkungan. Namun terkadang ia lupa atau hilaf sehingga dengan mudahnya dipengaruhi oleh setan untuk melakukan perbuatan yang salah. Surat At-Tarik ayat 5 yang berbunyi "Falyanzuril insanu mimma khuliq", yang artinya maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Seperti dijelaskan dalam ayat Al-Hijr ayat 26, walaqad khalaqnal insana min shalshalim man hamam masnun, yang berarti, dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Surat Al-Mu'minun ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia
dari saripati yang berasal dari tanah. Contoh selanjutnya adalah terdapat pada surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya adalah kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di dalam surat Al-Alaq ayat 2 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Yang artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Secara umum, kata al-insan dalam Al-Quran diartikan sebagai manusia. Namun, istilah manusia dalam Al-Quran tidak hanya al-insan. Terdapat sekitar 4 istilah lain selain al-insan dalam pengistilahan manusia, yaitu al-ins, al-bashar, al-nas, dan Bani Adam. Istilah al-insan dalam Al-Quran pada umumnya digunakan untuk menggambarkan keistimewaan manusia. Manusia merupakan makhluk Allah yang berilmu dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmunya. Allah memberikan kemampuan tersebut agar manusia dapat memikirkan kebesarannya. Manusia dibekali akal yang sempurna, menjadikan manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan 2 hal secara bersamaan, seperti berdiri tegak dengan berjalan menggunakan kedua kakinya, serta memegang sesuatu. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain, yang tidak melakukan hal tersebut secara bersamaan, karena mereka menggunakan tangannya untuk berjalan pula. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.